Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epala Suwardi, jurusan S1 Keperawatan Jalur Khusus, NIM 22310-957, mata kuliah Keperawatan Maternitas 2, dosen pengampu Nars Dini Suryani SKMK. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang observasi cairan vagina pada wanita. Sebelumnya kita membahas itu, kita kenali dulu tanda-tanda cairan vagina yang tidak normal. Di bawah ini ada beberapa tanda-tanda cairan vagina yang tidak normal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, terjadi perubahan pada warna cairan vagina, misalnya dari yang biasanya putih terjadi kuning kehijauan. Yang kedua, cairan vagina menjadi berbau tidak sedap atau tajam. Yang ketiga, cairan vagina disertai adanya luka pada vagina. Yang keempat, volume cairan vagina mendadak meningkat atau cairan tampak menggumpal seperti keju atau susu. Yang kelima, keluarnya cairan vagina disertai rasa gatal atau nyeri pada bagian kemaluan. Yang keenam, cairan vagina disertai perdarahan yang luar biasa yang disebut menstruasi. Infeksi merupakan faktor paling umum yang menyebabkan perubahan cairan vagina menjadi tidak normal. Contohnya adalah infeksi jamur atau vaginosis bakterial atau penyakit menular seksual seperti trichomoniasis, chlamydia, herpes genital atau gonorrhea. Selain disebabkan oleh infeksi, cairan vagina yang tidak normal juga dapat terjadi akibat penggunaan sabun pembersih vagina yang berlebih, konsumsi obat-obatan seperti kortikosteroid, antibiotik atau PKB, serta komplikasi dari penyakit lain seperti radang pinggul, vaginitis, diabetes, dan gastropik. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kelainan cairan vagina? Anda mungkin bingung ketika menghadapi cairan vagina yang berbeda dari biasanya. Namun ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan saat mengalami cairan vagina tidak normal berdasarkan tanda-tandanya. Di antaranya, yang pertama, cairan berwarna putih atau abu-abu dengan aroma amis. Keluarnya cairan warna putih atau abu-abu dengan aroma amis bisa terjadi tanda mengalami bakterial vaginosis atau BV. Infeksi ini tergolong umum terjadi, kadang-kadang menyebabkan iritasi atau gatal. Jika mengalami ini, Anda disarankan untuk lebih sering mengganti pakaian dalam ketika mulai lembab. Selain itu, bersihkan vagina dengan cara yang benar setiap kali buang air kecil atau buang air besar. Pastikan area kemaluan kering sebelum memakai pakaian dalam. Yang kedua, cairan tebal atau berwarna putih yang diiringi rasa gatal. Keluarnya cairan tebal atau berwarna putih yang diiringi rasa gatal umumnya disebabkan infeksi. Infeksi ini juga tergolong umum terjadi pada sebagian besar wanita. Yang ketiga, cairan berwarna kuning, hijau atau berbusa. Cairan berwarna kuning, hijau atau berbusa biasanya disebabkan oleh infeksi menular seksual seperti trichomoniasis, chlamydia, dan gonorrhea. Selain cairan vagina yang tidak normal, infeksi ini terkadang menimbulkan gatal dan nyeri, terutama saat buang air kecil atau penetrasi seksual. Karena cairan vagina berwarna kuning atau hijau kebanyakan disebabkan oleh infeksi menular, Anda sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual dalam bentuk apapun, baik itu seks penetrasi atau seks oral. Baik, yang keempat, cairan berbau amis yang disertai luka pada organ kelamin. Cairan vagina yang lain yang disertai luka pada organ kelamin dapat disebabkan oleh faktor yang pertama dari virus herpes, sifilis, hemoroid. Jika mengalami kondisi seperti ini, jangan menyentuh luka atau segera cuci tangan setelah luka. Selain itu, Anda juga disarankan untuk menghentikan hubungan seksual. Yang kelima, cairan disertai darah. Keluarnya cairan vagina abnormal yang disertai darah bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari vaginitis, sindrom polikistik atau ovarium, PCOS, atrofi vagina. Tak hanya itu, kondisi ini juga menandakan adanya kanker rahim, kanker serviks atau kanker ovarium. Untuk melihat apakah gejala ini benar-benar disebabkan oleh masalah kesehatan, Anda bisa tunggu selama beberapa hari. Bila memang Anda tidak mengalami menstruasi, segera periksakan ke dokter. Perlu dipahami, langkah-langkah di atas hanya merupakan langkah awal ketika mendapati cairan vagina yang tidak normal.
Langkah-langkah di atas tidak dapat mengobati keluhan, sehingga Anda juga perlu segera berkonsultasi ke dokter. Pengobatan yang diberikan sesuai dengan penyebab keluarnya vagina yang tidak normal. Oleh karena itu, sebelum memberikan obat, dokter mungkin perlu melakukan beberapa pemeriksaan terlebih dahulu untuk mencari tahu apa penyebabnya. Demikian pemaparan saya tentang observasi cairan vagina pada wanita. Demikian, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.